Shalom sahabat Bude dimanapun berada, jumpa lagi di Daring Budes Sharing. Salam sehat, penuh damai sejahtera buat sahabat-sahabatku dimanapun berada. Kembali kita berjumpa di sini untuk berbagi pengalaman, kisah kehidupan, dan sharing-sharing yang semoga bisa saling menguatkan, memberikan inspirasi dan kebaikan buat kita semua dimanapun berada. Kita jumpa lagi di episode kedua mengenai apa itu cinta sejati. Supaya bisa kejawab nih, bener gak sih dia cinta saya atau dia cinta sejati saya? Di video sebelumnya kita sudah membahas 5 apa itu cinta sejati, ya bagaimana itu bisa dibilang mungkin ciri-cirinya atau hal-hal yang buat bahan kita introspeksi atau menilai pasangan kita. Dan sekarang kita mau lanjutkan dengan apa itu cinta sejati bagian kedua. So, setelah kita mengulas 5 ciri dari cinta sejati di video yang pertama, kita mau lanjutkan di 5 ciri cinta sejati yang kedua di bagian kedua ini. So, kita masuk ke ciri yang keenam, yaitu saling berkorban. Ya, banyak orang bilang bahwa cinta itu belum benar-benar cinta kalau belum ada pengorbanan. Tapi di sini kita mau berbagi bahwa bukan hal tentang kita berkorban atau pengorbanannya, tapi apakah di sini ada sebuah niatan atau etikat baik dari kita terhadap pasangan atau calon pasangan kita dan sebaliknya. Saling berkorban di sini adalah bagaimana kita mau memberikan diri kita yang terbaik kepada pasangan kita dan sebaliknya. Ya, tentunya mungkin dalam banyak perjalanan kebersamaan pasti banyak hal yang kita bisa hadir untuk saling membantu. Apapun, misalnya membantu saat dalam pekerjaannya, atau kalau misalnya ya saat banyak pekerjaan rumah di rumah, mungkin bagi mereka yang sudah menikah ya, kita mau bantu pasangan kita, istri kita, apakah kita juga mau membantu pekerjaan di rumah yang tidak ada habisnya, mengurus anak atau apapun. Tapi kalau untuk yang masih PDKT atau berpacaran ya, mungkin juga kita bisa lihat apakah calon pasangan kita ini mau membantu kita pada saat kita punya banyak tugas, baik tugas mungkin tugas sekolah atau tugas kuliah atau apapun itu. Dan di sini bukan hanya saling membantu dalam hal pekerjaan, tetapi saling berkorban di sini yang terutama yang kita harus perhatikan adalah apakah dia mau menurunkan egonya demi kita bisa punya kebersamaan yang baik. Dalam hal ini adalah setiap kita pasti punya ego diri sendiri. Kita punya karakter, kita punya ekspektasi, kita punya keinginan. Tetapi dengan kita mau saling berkorban, kita mau menurunkan ego kita. Di sini tujuannya adalah salah satunya adalah untuk kita mau membahagiakan pasangan kita. Sebelum kita bisa menurunkan ego diri kita, maka kita tidak akan pernah bisa membahagiakan pasangan kita, karena kita akan begitu banyak ekspektasi, begitu banyak permintaan atau bahkan tuntutan. Tapi saat kita mau berkorban untuk tidak lagi membesar-besarkan ego kita, kita mau mengalah untuk menjadi pribadi yang bahkan lebih baik, yang terbaik buat pasangan kita, maka disitulah kita bisa memberikan diri yang terbaik dengan saling berkorban tadi. Katanya love until it hurt. Kadang kita mencintai sampai itu menyakiti diri kita sendiri, karena mungkin kita jadi kehilangan sesuatu yang memang biasa untuk memenuhi ego kita, tetapi demi kebaikan dan kebersamaan tentunya tidak apa-apa, karena itulah yang terbaik, yaitu kita mau saling berkorban untuk memberikan diri yang terbaik satu sama lain. So, di dalam cinta sejati jangan lupa kita harus mau saling berkorban. Nah, sekarang kita mau masuk ke poin ke-7, apa dan bagaimana itu cinta sejati, yaitu adalah menjadikan kita partner hidup yang sepadan, searah, dan setujuan. Apa itu maksudnya menjadikan partner? Di sini mungkin kita bisa garis bawahi adalah apakah pasangan kita atau calon pasangan kita dan kita sendiri memperlakukan pasangan kita itu sebagai partner. Ya, memang kalau hubungan itu adalah bagaimana dua pribadi cowok cewek menyatu bersama-sama. Tapi kadang-kadang ada orang yang merasa aku kan prianya, I'm a man, so
pacarku yang cewek dalam hal ini mungkin harus ikutin apa kata mauku. Nah, itu namanya bukan menjadikan pasangan kita partner. Atau mungkin ada juga model cewek atau wanita yang lebih dominan, ya, yang lebih merasa bahwa aku kan lebih segalanya dari cowokku, sehingga aku yang bisa mengatur-ngatur atau cowokku harus ikut apa mauku. Nah, itu namanya tidak menjadikan partner. Nah, di dalam cinta sejati kita tahu bahwa kita harus mau turun dari diri kita, ya, dari kedominanan kita itu, dan menjadikan pasangan atau calon pasangan kita itu menjadi partner hidup kita. Nah, dan itu adalah memberikan kesempatan, memberikan ruang untuk satu sama lain, ya, saat kita menjadikan pasangan kita partner, untuk partner kita itu bertumbuh. Tentunya pada saat berjumpa, kita bisa melihat kebaikan demi kebaikan yang ada pada calon pasangan kita. Dan disinilah dengan menjadikannya partner, maka kita memberikan ruang untuk dia bertumbuh, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga kebaikan yang sudah ada pada dia dan juga pada kita, dengan kita mau jadi partner, maka akan bertambah lagi kebaikan-kebaikan yang ada. Dan juga kita mau, kalau sebagai partner, tentunya kita mau mendukung pasangan kita untuk menggapai apa yang menjadi visinya, apa yang menjadi misinya. Tentunya kita punya hidup, punya juga passion, kita juga punya tujuan. Nah, saat kita menjadikan pasangan kita partner, maka kita mau memberi diri untuk kita memahami, oh, mungkin visi, misi, passion dari pasangan atau calon pasangan kita itu berbeda dengan kita, tetapi kita tidak lalu memaksakan kehendak kita, tetapi kita justru mau memberikan diri kita untuk mendukung calon pasangan kita menggapai visi, misi, dan harapannya. Bahkan sebisa mungkin kita membantu dengan apa yang kita bisa, atau mendampingi pasangan dan calon pasangan kita itu untuk bisa menggapai visi misinya itu. Itulah bagaimana kita menjadikan pasangan kita partner, sehingga pada saat kita mau memberi diri untuk menjadi partner, maka kita bisa memberikan rasa tenang itu, memberikan rasa damai itu. Tidak ada rasa seperti aku kok nggak jadi diriku sendiri ya kalau aku pacaran sama dia atau berpasangan dengan dia. Tetapi dengan kita mau menjadikan partner, maka kita memberikan rasa tenang itu pada pasangan kita untuk dia grow atau bertumbuh. Bahkan jika bisa adalah bertumbuh bersama. Dan tentunya yang utama adalah bagaimana kita bisa menambahkan kebaikan, baik dalam hal karakter, baik dalam hal apa, pengalaman-pengalaman yang sudah ada, atau bahkan membawa kebaikan untuk membawa kita satu sama lain, selain menjadi pribadi yang lebih baik, juga menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Tuhan. Dan tentunya itu adalah luar biasa, ya, saat kita bisa menjadikan calon pasangan kita itu menjadi partner kita. Itulah cinta sejati, karena disitulah akan ada dua pribadi menyatu bersama, berjalan bersama searah setujuan, bertumbuh bersama, dan akhirnya bisa menjadi hubungan yang luar biasa. So, dalam cinta sejati kita harus tahu, kita harus lihat apakah calon pasangan kita menjadikan kita partner hidupnya. So, sekarang kita mau melihat apa dan bagaimana itu cinta sejati, yaitu di poin ke-8, yaitu komitmen. Komitmen di sini adalah sesuatu hal yang mau nggak mau, ya, kalau kita sudah mengambil keputusan untuk memberikan diri kita kepada calon pasangan kita untuk bersama-sama yuk kita jalani hubungan ini. Karena di dalam komitmen di situ kita ada saling menjaga, dan tentunya mungkin bahasa lainnya kita harus saling setia. Nah, setia di sini adalah bagaimana kita menjaga kepercayaan satu sama lain, bahwa ya, saya telah memilihmu menjadi pasanganku, dan juga sebaliknya. Tentunya yang kita jaga adalah bukan hanya hati kita, teman-teman, ya, bahwa kita harus selalu memelihara rasa cinta itu, rasa kasih itu, atau sayang itu kepada calon pasangan kita atau pasangan kita itu untuk selalu bersemi dan tidak berubah gitu, apapun yang terjadi, up and down perjalanan hubungan berdua itu. Tetapi selain kita juga menjaga kepercayaan yang sebagai bentuk atau bukti dari sebuah komitmen, kita juga mau berusaha untuk terus bertahan apapun yang terjadi, walaupun mungkin fisik kita berubah, ya. Kalau memang nanti akhirnya dari pacaran lalu sudah naik lagi ke jenjang pernikahan, kita harus semakin memegang teguh komitmen kesetiaan itu.
Karena di perjalanan kehidupan tentunya akan ada namanya perubahan fisik ya. Dulu ganteng, dulu cantik, mungkin sekarang sudah berubah. Nah, disitulah kita akan melihat apakah benar kita masih pegang komitmen itu. Dan lalu kita juga terus berusaha untuk tidak saling menyakiti satu sama lain, karena kita tahu bahwa saat kita berkomitmen untuk setia, kita mau menerima apa adanya. Dan juga satu hal bahwa dalam apapun kondisinya kita tidak menyalahkan, bahkan kita apapun ada masalah kita mau berkomunikasi bersama untuk memperbaikinya, sehingga apapun yang terjadi kita tetap mau bersama, mengutamakan hubungan bersama. So, satu hal yang kita tidak boleh tidak ada di dalam sebuah hubungan yang berdasarkan cinta sejati, yaitu kita harus saling komitmen dan harus saling setia. Nah, sekarang kita mau masuk ke poin yang ke-9, apa dan bagaimana itu cinta sejati yang kita mau tahu dari calon pasangan kita, atau bagaimana apakah saya punya cinta sejati buat pasangan saya, yaitu adalah menjadi pasangan yang menyenangkan. Karena setelah kita berbicara banyak hal tentang apa saja ya, dari komitmen, dari rela berkorban, dari bagaimana saling menghargai, kita juga harus menjadi pasangan yang menyenangkan untuk pasangan kita. Dan juga sebaliknya, kita rindu untuk punya pasangan yang bisa menyenangkan. Bagaimana itu menyenangkan? Kita tahu bahwa kehidupan ini banyak sekali up and down, banyak sekali persoalan, banyak sekali permasalahan yang harus kita hadapi bersama. Tetapi kalau kita tidak menjadi pasangan yang menyenangkan, tentunya akan membuat hubungan itu menjadi hubungan yang kaku, atau hubungan yang akhirnya boring, atau hubungan yang akhirnya hanya bisa saling menyalahkan. Nah, dengan kita menjadi pasangan yang menyenangkan, kita di sini akan berusaha untuk membuat hubungan itu serileks mungkin, senyaman mungkin, dan akhirnya kita berdua bisa bahagia. Pasangan yang menyenangkan itu apa sih? Salah satunya yang kita bisa lakukan, ya kalau orang-orang kebanyakan mungkin romantis ya. Romantis itu bisa dibilang bagaimana kita mau ya melakukan hal-hal yang sedikit berbeda atau istimewa ya buat pasangan kita. Misalnya kita ingat selalu hari ulang tahunnya atau hari anniversary-nya, dan pada saat hari-hari spesial itu kita mau hadir, ya tidak harus memberi hadiah yang macam-macam, hanya mengucapkan selamat, memberi ya sedikit ucapan dengan coklat atau dengan yuk kita ajak makan bersama. Tentunya itu sebuah cara untuk mempertahankan hubungan ini untuk menjadi hubungan yang tetap menyenangkan, untuk membahagiakan pasangan kita juga. Atau kalau misalnya pasangan kita sedang dalam sedih atau sedang ada masalah, ya kita juga hadir untuk menghibur, memberikan penghiburan, bukan malah mungkin menambah masalah dengan menekan, mempertanyakan atau mengejudge atau apapun, tapi tidak hadir untuk memberi diri, untuk menghibur ya, walaupun mungkin ya bisa dengan saling mengajak sharing untuk mencari solusinya atau apapun itu. Dan juga yang utama adalah mau saling terbuka, bercerita seharian itu ngapain aja, misalnya berkomunikasi dengan saling menyapa satu sama lain di setiap harinya. Itu juga dibutuhkan untuk menjadi pasangan yang menyenangkan. Lalu juga mungkin kalau ya bolehlah serius ya, tapi tetap santai. Karena kalau terlalu serius sehingga kita lupa humor atau lupa untuk saling bercanda atau saling menggoda, tentunya menjadi hubungan itu tidak menyenangkan. Tetapi saat kita mau sesekali kita saling menggoda, saling mengingat hal-hal lucu, tertawa bersama, bercanda bersama, ya bahkan membuat jok-jok lucu pada saat bersama, sehingga kita bisa membuat pasangan kita tertawa, itu sih luar biasa, dan itu akan sangat menyenangkan bagi pasangan kita dan juga bagi diri kita tentunya, sehingga kita bisa bilang bahwa wow, bersama kamu benar-benar make my life easier. Dan pasangan kita atau calon pasangan kita juga bisa bilang, ya bersama kamu you make my life easier. Kau bisa membuat hidupku menjadi lebih mudah, lebih nyaman, lebih indah, dan lebih menyenangkan tentunya. So, kalau dia cinta dengan kita, dia pasti mau menjadi pasangan yang menyenangkan apapun usahanya. Dan sekarang kita tiba ke poin ke-10, apa dan bagaimana itu cinta sejati, yaitu tidak pernah menyerah. Seperti kata lagu ya,
I never give up on you. Jadi kita nggak pernah menyerah sama pasangan kita, dan calon pasangan kita juga nggak pernah menyerah kepada kita. Mengapa sahabatku? Karena tentunya di dalam hidup juga, apalagi di dalam membina relasi berdua, pasti akan banyak sekali menemukan masalah up and down yang tentunya kita nggak mau. Tapi dalam hidup tidak pernah kita tidak bisa berjumpa dengan masalah. Pasti akan banyak masalah yang mungkin bukan hanya berasal dari keluarga, dari sahabat, dari teman-teman, dari pekerjaan, tapi juga mungkin ada masalah yang berasal dari kita berdua. Tetapi pada saat masalah itu datang, ya mungkin bisa menjadi sebuah konflik. Kalau pasangan kita mempunyai cinta sejati, dia pasti menjadikan konflik atau masalah itu bukan sesuatu yang menjadi alasan untuk berpisah atau alasan untuk mengurangi rasa cinta atau apapun itu, tidak. Tapi dia akan hadir sepenuhnya dengan pemahaman dan dengan keterbukaan untuk mau membicarakan, dan akhirnya konflik itu justru malah melekatkan dan mendekatkan untuk saling tahu apa sih maunya satu sama lain. Dan konflik itu juga sometimes juga datang dari hati kita. Mungkin kita tidak setuju sesuatu atau kita tidak suka pasangan melakukan sesuatu, dan akhirnya terjadi konflik. Tapi kita mau lihat, kalau dia cinta sama kita, dia nggak akan menyerah. Dia akan berusaha bagaimanapun juga menyesuaikan diri dengan kita, memahami kita, dan akhirnya mencari jalan tengahnya. Itulah dalam keadaan kita pasti ada kondisi up and down, ada kondisi terburuk kita pun gitu. Kadang-kadang kita suka lupa gitu bahwa kita lagi bad mood nih, atau akhirnya kita marah, akhirnya kita mungkin bersikap tidak baik terhadap pasangan. Tetapi pasangan yang tidak menyerah, dia akan terus berusaha untuk sabar, berusaha untuk hadir, bahkan memberikan ruang dulu untuk memahami. Dan akhirnya jika sudah bisa saling bicara, akan membicarakan kenapa dan cari jalan tengah dan jalan keluarnya. Bukan ikut marah atau memperburuk keadaan, tapi datang untuk memahami dan membawa perubahan yang baik. Itulah pasangan yang tidak menyerah. Kata orang, love conquer all. Cinta bisa mengalahkan segalanya. Dan kita mau tahu apakah benar pasangan atau calon pasangan kita punya cinta yang bisa mengalahkan segalanya. Sehingga kita bisa belajar dari minimal 10 poin apa itu cinta sejati. So itulah teman-teman sharing dari aku di The Ring kali ini, apa itu cinta sejati dengan 10 poin tadi. Mungkin nanti kapan-kapan bisa sharing lagi untuk lebih memberikan kita inspirasi atau pemahaman gitu, supaya kita bisa belajar untuk menjadi pembawa cinta sejati itu. Dan kiranya teman-teman dimanapun berada juga segera bertemu dengan cinta sejatinya, untuk boleh beroleh apa yang menjadi harapannya, yaitu hidup bahagia bersama pasangannya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi di The Ring selanjutnya. Jangan lupa sehat-sehat selalu dimanapun berada, dan pesan Bude ya, jangan lupa bahagia dan tebarkan cinta. Yeay.